Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTuber dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 program sekolah penggerak, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Mari kita bahas bersama-sama, semoga video ini bermanfaat. A. Petunjuk umum pelaksanaan seleksi tahap 2. 1. Pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara daring atau online. Peserta disarankan menggunakan browser Chrome. 2. Peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. 3. Seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan di rentang waktu yang sama. Simulasi mengajar akan dilaksanakan terlebih dahulu selama maksimal 30 menit, lalu akan dilanjutkan dengan wawancara selama maksimal 60 menit. Total pelaksanaan sesi seleksi tahap 2 adalah 1 jam 30 menit. 4. Akan ada 2 asesor yang akan memberikan nilai untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara. 5. Peserta seleksi diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. 6. Peserta menyiapkan hal-hal berikut untuk mengikuti seleksi tahap 2. A. Ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan yang terang, dan tersedia akses listrik dan internet. B. Alat dan bahan yang diperlukan untuk seleksi. C. Jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. D. Komputer atau laptop atau perangkat elektrik dengan kamera video dan speaker atau mikrofon yang berfungsi dengan baik. E. Meletakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar dan menangkap suara kandidat dengan baik. 7. Peserta diharapkan dapat melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi Google Meet dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum pelaksanaan seleksi. 8. Jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi atau SIM PKB. Ikutilah seleksi sesuai jadwal yang diberikan. Jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silakan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. 10. Jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp atau WA yang tersedia di aplikasi. 11. Di awal seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Silahkan siapkan KTP dan menunjukkannya jika diminta. Selanjutnya B. Petunjuk khusus seleksi simulasi mengajar. 1. Peserta diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia sesuai mata pelajaran dan jenjang melalui tautan berikut seperti http://bit.ly/sekolah penggerak 2021. 2. Topik mengajar untuk kepala SLB dan kepala sekolah yang sedang atau pernah mengampu mata pelajaran bahasa daerah, TIK, dan agama bisa menyesuaikan dengan kurikulum pada jenjang yang sedang atau pernah diampu. 3. Kepala sekolah yang sedang atau pernah mengajar sebagai guru mata pelajaran bahasa asing atau bahasa daerah wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan instruksi pembelajaran. 80% bahasa Indonesia, 20% bahasa asing atau daerah. 4. Siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk durasi 10 menit dan unggah melalui aplikasi seleksi SIM PKB sebelum jadwal pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. 5. RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019. RPP yang diunggah berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian asesmen pembelajaran. 6. Pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit.
Oleh karena itu, peserta diharap berfokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Rencana penilaian pembelajaran wajib disiapkan oleh peserta seleksi, walau tidak dilakukan atau dilaksanakan dalam simulasi mengajar. 7. Lakukan simulasi mengajar selama 10 menit. 8. Lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menganggap terdapat murid-murid yang mengikuti proses pembelajaran di kelas tersebut. 9. Simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. 10. Persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, contoh rencana pembelajaran, papan tulis kecil, kertas putih besar, alat peraga, spidol, dan lain-lain. 11. Pada akhir sesi simulasi mengajar, akan ada sesi tanya-jawab dengan asesor selama maksimal 6 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim asesor. 12. Simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi atau asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. 13. Letakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang dapat menampilkan sekitar 70% dari badan peserta. Unsur penilaian seleksi simulasi mengajar. Kompetensi 1. Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid dan strategi komunikasi yang baik. Kompetensi 2. Memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Peserta memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh dan atau menerapkan pengetahuan. Kompetensi 3. Menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau self-regulated learning. Peserta melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Kompetensi 4. Mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Peserta dapat merancang strategi penilaian yang baik. D. Tata cara pelaksanaan wawancara. 1. Kandidat diharapkan hadir 5 menit sebelum pelaksanaan wawancara. Jika kandidat belum bisa masuk ke ruang meeting daring, mohon menunggu dan dicoba kembali. 2. Peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar kandidat dengan baik. 3. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang tim seleksi atau asesor pada saat yang bersamaan. 4. Selama wawancara, kandidat diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Berikut adalah contoh jawaban yang diharapkan saat wawancara. Saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup. Pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Selama 2 tahun saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak. Misalnya dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk keberhasilan program ini. Bagaimana mengatasi kekhawatiran yang dilakukan masing-masing pihak, dan sebagainya. Hasilnya, di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga ini, masing-masing pihak menunjukkan dukungannya terhadap program saya. Selanjutnya, kompetensi seleksi wawancara. 1. Tujuan misi. 2. Pengambilan keputusan strategis. 3. Memimpin perubahan. 4. Pembinaan dan pementoran. 5. Membangun kerjasama. 6. Orientasi pembelajaran. 7. Daya juang resiliensi. 8. Kematangan beretika. 9. Memimpin implementasi. 10. Mendorong inovasi. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.